anak. Jadi ketika menikah usia 20 tahun dan punya anak itu usia 21 tahun, waktu itu kondisinya mungkin masih labil dan sering membentak anak. Nah, sekarang ketika anak usia 7 tahun, ini apa masih bisa diperbaiki? Bagaimana cara memperbaiki itu semua? Ya, selama Allah masih memberi kita nafas, selama Allah masih belum memisahkan ruh dari jasad kita, artinya kesempatan untuk bisa memperbaiki itu masih ada. Berapapun usia anak kita. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah perbaikan, ya. Walau itu sekali lagi itu adalah teori psikologi. Tetapi ketika hati kita sudah digerakkan oleh Allah, Allah yang akan terlibat di dalam itu semua. Jadi belum terlambat, segala perbaiki. Sekarang sadari diri kita. Kalau diri kita masih emosionalnya masih belum terkendali, ya, belum stabil. Nah, ketika sedang saat emosi, jangan sekali-kali berhadapan dengan anak. Karena pada saat itu sinyal kita sedang sangat negatif. Dan pada saat itu kita menembus sehingga kita membentuk anak kita pun menjadi pribadi yang emosional seperti kita. Jadi apa? Pada saat kita sedang dalam kondisi emosional, kita sedang tidak nyaman dengan diri kita sendiri, kita pamit dulu sama sebentar ya ayah, mama mau tidur sebentar aja. Mama mau menenangkan diri dulu, mama kayak nggak enak banget perasaannya. Nanti kalau mau udah ini, atau untuk itu sementara tinggal dulu, tarik nafas panjang, boleh duduk untuk kontemplasi, boleh relaksasi, berbaring, ya, tarik nafas panjang dari hidung, kemudian tahan sebentar, kemudian buang nafas seperti meniup lilin. Lebih baik hitungannya 3, 7, 8 karena hitungan itu sudah diteliti bisa membawa kita ke dalam suasana hipnosis, ya, ke dalam suasana kita bisa merubah dengan cepat, ya, suasana hati kita yang tadinya moodnya negatif menjadi positif, ya. Nafas panjang, tenangkan dulu diri kita, senyum selama 10 detik saja dengan kiri kanan itu sama-sama 3 senti yang sama. Senyum, kemudian ucapkan istighfar, setelah bisa tersenyum ucapkan hamdalah, itu maka frekuensi diri kita yang tadinya emosional tinggi menjadi menurun dengan sendirinya. Nah, pada saat menurun, segera temui anak kita, segera peluk anak kita, walaupun kita belum mempunyai referensi kata-kata untuk menenangkan, yang penting peluk, karena pelukan itu akan bisa menggugurkan banyak emosi-emosi yang negatif dari diri anak. Bersamaan dengan juga kita juga bisa menggugurkan emosi negatif dalam diri kita. Jadi anak itu pelukan itu dibutuhkan berapapun usia anak kita. Saya sampai sekarang anak saya walaupun sudah besar, pulang dari pondok itu saya keluarin, saya peluk walaupun itu anak laki-laki atau perempuan. Karena apa? Energi itu akan tertransfer melalui pelukan. Ada loving kindness namanya. Ada terapi pelukan. Kadang orang yang sangat pendiam, tidak cerewet kayak saya, gitu ya, tidak punya banyak referensi untuk bagaimana sih pengen menenangkan anak tapi ngomong apa gitu, kadang-kadang kan gitu, peluk aja udah, peluk, ya, usap-usap, terutama di bagian kepala, bagian belakang sampai ke punggung, karena di situ adalah pusat syaraf kita. Karena pada saat kita sudah tenang, sinyal kita sedang tinggi. Apalagi ya pada saat kita sudah selesai sholat, kan pasti lebih tenang tuh. Sudah selesai berzikir, kemudian kita sudah mendoakan anak kita, pada saat kondisi sinyal kita sedang kuat, segera kita datangi anak, dekati anak, karena gelombang itu akan mentransfer sinyal kita kepada anak kita menjadi positif. Yang tadinya anak itu tidak tenang, kemudian tidak nyaman, rasakan sendiri. Itu harus dirasakan sendiri. Begitu luar biasanya sebenarnya Allah merancang diri kita ini, gitu. Hal-hal yang sudah siapkan, ya Allah itu agar kita bisa mengobati diri sendiri dalam kondisi apapun. Mungkin seperti itu Bunda, ya. Apakah selalu mengingat kematian itu ada hal yang positif atau sebaliknya sih Bunda? Tergantung sayang, tergantung dulu, ya. Karena memang kematian itu adalah sebenarnya sebaik-baik tazkirah, ya, sebaik-baik pengingat diri.
Kalau seandainya kematian seseorang yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami terhadap orang yang sedang mengalami kematian, itu akhirnya menjadi pengingat atau tazkirah, pengingat diri kita bahwa kita pun nanti akan seperti itu, ya. Semua kita itu mutlak, semua pasti akan mati. Dan detiknya, tanggalnya semua sudah tercatat di Lauhul Mahfudz dan tidak akan bisa dimajukan dan dimundurkan, ya. Semua akan datang tepat pada waktunya, ya. Kita semua punya ajal, atau ajal itu adalah batas waktu. Orang yang sakit, ya, Allah pasti akan sembuhkan kalau memang dia belum sampai kepada ajalnya. Seburuk-buruknya orang sakit pasti akan Allah sembuhkan, ya. Tetapi walaupun dia kondisinya sangat ringan, ya, bisa sedang sujud, bisa sedang berjalan, bisa sedang apa, tapi kalau sudah sampai ajalnya maka dia akan mati. Karena ajal itu adalah datangnya bisa kapanpun, kemudian kita dalam kondisi apapun, insya Allah itu akan menjadi pengingat diri kita untuk senantiasa kita dalam kondisi melakukan aktivitas kebaikan. Agar pada saat ajal menjemput, kita adalah dalam kondisi sedang sebaik-baiknya keimanan, sebaik-baiknya ketaatan, sebaik-baiknya keridhaan kepada segala sesuatu yang datang dari Allah, itu menjadi sebuah kebaikan kalau kematiannya mengingatnya ke arah situ, ya. Tetapi kalau kita mengingat kematian, kemudian mendatangkan sebuah beban emosional di dalam diri kita sehingga kita menjadi khawatir, takut, gitu ya, kemudian bahkan menggigil seperti yang disampaikan, nah itu baru negatif. Karena apa? Karena kita sudah salah kaprah. Kenapa kita bisa salah kaprah? Sekali lagi bahwa wilayah kerja Allah sudah diambil sama kita. Nah, kita ini siapa? Kita ini manusia biasa. Kita ini makhluk Allah. Luasnya ilmu Allah tidak akan bisa terjangkau oleh pikiran kita. Kalau kita memaksakan diri kita akan sama saja dengan menghancurkan kehidupan kita. Ya mungkin seperti itu ya Bunda pertanyaannya ya. Semoga terjawab.